Ini tadi alhamdulillah sudah terlaksana praktikum kimia. Kita mengambil materi tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian yang kedua adalah reaksi identifikasi larutan asam atau basa. Yang pertama untuk reaksi eksoterm endoterm itu adalah reaksi untuk membedakan mana yang terjadi perpindahan energi dari dalam lingkungan keluar yang ditandai dengan adanya panas yang disebut reaksi eksoterm. Kemudian mana yang reaksi endoterm, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Artinya di situ nanti akan terasa dingin karena butuh energi dari luar masuk ke dalam sistem. Nah, tadi sudah berjalan dengan baik. Yang kita gunakan adalah reaksi eksotermnya adalah air kapur kapur tohor atau gamping, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, di situ terjadi panas atau suhunya meningkat. Artinya di situ terjadi pelepasan energi, reaksinya eksoterm. Yang kedua tadi adalah reaksi adem sari dengan air. Setelah direaksikan ada diraba itu terasa dingin karena di situ ada energi dari luar masuk ke dalam sistem. Jadi kalau kita raba terasa dingin itu endoterm. Anak-anak sudah jelas tadi, sudah bisa membedakan, kemudian bisa memberi contoh yang lain reaksi yang bisa seperti itu. Selain dua itu nanti anak-anak sudah bisa. Yang kedua adalah reaksi indikator alami. Jadi kita mengidentifikasi suatu larutan ini apakah tergolong asam, basa, ataukah netral. Nah, itu menggunakan dua indikator, yang satu alami, yang satu buatan. Kalau yang alami tadi praktek sendiri-sendiri, untuk yang buatan tadi demo saja, satu maju, yang lain memperhatikan. Untuk yang alami tadi menggunakan yang pertama adalah sari dari kembang sepatu, yang digerus kemudian diberi air, diambil airnya. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi asam kalau dia berwarna pink. Kemudian basa kalau larutan itu nanti warnanya hijau. Kemudian yang kedua kunyit kunyit itu juga indikator alami. Kalau dalam asam dia akan berwarna cerah, kalau dalam basa dia akan berwarna pekat atau gelap. Yang ketiga tadi menggunakan bit bit yang biasa untuk obat diabetes. Nah, itu warnanya ungu. Nah, itu kalau di dalam asam dia akan warna ungu tua. Kemudian kalau dalam basa warna agak muda, terang. Nah, seperti itu. Dan anak-anak alhamdulillah dengan antusias mereka melakukan percobaan, mereka proses mengamati prosesnya, dan anak-anak saya tanya ternyata lebih mengena kalau dengan cara praktek. Artinya tidak sekedar dihafal, nggak ada bayangan. Kalau seperti itu kan ada bayangan, ada tahu kenyataan, oh ternyata asam itu ini, basa ini. Kemudian yang kedua yang dengan indikator yang sintetis dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Yang lakmus merah itu kalau di dalam asam dia berwarna merah tetap, lakmus biru dia akan berwarna merah. Itu kalau larutan asam yang tadi kita identifikasi jeruk, larutan jeruk. Kemudian yang kedua basa itu lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Nah, itu tadi yang diidentifikasi adalah sabun jadi larutan sabun. Ternyata seperti itu. Dan yang netral adalah gula, itu tidak akan merubah warna lakmus apapun Yang merah tak merah, yang biru tetap biru. Nah, itu anak-anak lebih istilahnya nyentel di ingatan, artinya lebih tertanam di pikiran. Nanti kalau ada soal mereka sudah insya Allah sudah bisa menjawab karena tidak hanya sekedar bayangan yang langsung lupa.